Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Anak-anak ibu kelas 4 yang solih dan solihah. Hari ini bertemu lagi dengan ibu di pelajaran tematik. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Baiklah, doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita masih belajar di tema 3, tema peduli terhadap makhluk hidup, di subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, muatan bahasa Indonesia. Nah, pada muatan bahasa Indonesia ini kita akan belajar tentang pertanyaan yang baik dan juga wawancara. Materi kita hari ini yaitu tentang wawancara. Ibu yakin kalian pernah melihat orang yang sedang melakukan wawancara, baik itu di televisi maupun di internet. Nah, pasti kalian juga pernah melakukan wawancara, meskipun itu hal-hal yang sederhana, baik itu dengan teman, dengan guru, maupun dengan orang tua. Nah, apa itu wawancara? Wawancara adalah merupakan kegiatan tanya jawab yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Nah, berarti kita menanyakan kepada orang. Nah, orang yang mewawancarai itu disebut pewawancara, atau orang yang memberikan pertanyaan itu disebut pewawancara. Kemudian orang yang diwawancarai atau yang memberikan jawaban itu disebut narasumber. Wawancara ini bisa dilakukan kepada beberapa narasumber. Ada juga dilakukan kepada satu narasumber atau disebut juga dengan wawancara tunggal. Jadi kita bisa melakukan wawancara boleh dengan narasumbernya banyakan atau narasumbernya juga satu orang. Ada beberapa hal yang harus dipersiapkan sebelum melakukan wawancara. Nah, yang pertama adalah membuat topik wawancara. Hal ini sangat penting. Ketika kita melakukan wawancara, kita harus tahu dulu topiknya tentang apa. Apakah tentang pendidikan, kesehatan, ataupun tentang hal lainnya. Supaya apa? Supaya kita tidak salah dalam membuat pertanyaan dan juga tidak salah dalam memilih narasumber. Nah, yang kedua adalah membuat daftar pertanyaan. Jadi sebelum wawancara, sehari sebelumnya atau sebelumnya kita buat tuh daftar pertanyaan, supaya nanti tidak mendadak kita dalam membuat pertanyaan. Kemudian yang ketiga adalah menentukan narasumber. Setelah kita tahu topiknya, setelah membuat pertanyaan, kita harus tahu nih yang cocok dengan topik kita ini siapa. Misalkan kesehatan. Jika topik kesehatan, berarti kita bisa bertanya atau mencari narasumbernya bisa dengan dokter, ahli gizi, dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya, menyapa dengan ramah dan santun. Nah, kita harus sopan ya. Kemudian jangan lupa untuk memperkenalkan diri. Namanya siapa, dari mana, tujuannya apa. Nah, seperti itu ya. Kemudian setelah memperkenalkan diri, baru kita mengajukan pertanyaan yang jelas dengan bahasa atau kalimat yang santun. Nah, jadi jangan berbelit-belit pertanyaannya ya. Kemudian mencatat atau merekam jawaban atau penjelasan dari narasumber. Setelah kita mengajukan pertanyaan,
kemudian narasumber menjawab, jangan lupa dicatat ataupun kita rekam. Kemudian tidak boleh menyela atau memotong narasumber agar informasi tidak terputus. Nah, sekarang ini banyak ya, ketika sedang wawancara narasumbernya bicara dipotong tengah-tengah. Nah, itu tidak boleh ya, karena bisa memutuskan informasinya belum selesai kita sudah memotong, nanti artinya akan berbeda. Kemudian hindari pertanyaan yang berulang dan berbelit-belit. Iya, tadi harus jelas pertanyaannya, singkat, padat, dan jelas. Kemudian catat informasi yang penting saja, jadi tidak semua jawabannya ditulis, kita catat yang penting-pentingnya saja. Dan yang terakhir adalah berpakaian rapi dan sopan. Selanjutnya, hal-hal yang harus dilakukan setelah kita melakukan wawancara. Yang pertama, jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada narasumber ya. Yang kedua, meminta maaf jika selama wawancara ada hal yang kurang berkenan kepada narasumber. Yang ketiga, mohon diri dengan sopan atau pamit ya. Nah, ini adalah persiapan dalam membuat pertanyaan wawancara. Sebelum mempersiapkan membuat pertanyaan, kalian harus mengikuti unsur-unsur yang diberi nama dengan sebutan Adiksimba. Nah, apa itu Adiksimba? Kita simak ya berikut ini. Adiksimba itu adalah singkatan dari kata tanya. A itu apa? Kata apa ini menanyakan keadaan atau peristiwa. Di itu di mana atau menanyakan tempat. Kemudian K itu artinya kapan atau fungsinya menanyakan waktu. Si itu artinya siapa. Nah, siapa ini fungsinya untuk menanyakan orang atau subjek. Kemudian ada lagi M. Nah, M itu artinya mengapa atau fungsinya untuk menanyakan alasan atau sebab. Dan yang terakhir adalah Ba. Ba itu artinya bagaimana. Fungsinya menanyakan cara atau proses. Untuk tugasnya, kalian kerjakan buku paket 4C halaman 38 nomor 2, membuat pertanyaan wawancara. Sekian video kali ini, sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.